Halo sahabat Kampung Ilmu, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar matematika. Baik, hari ini kita akan bahas tentang tes bakat skolastik ya, untuk persiapan P3K. Oke. Baik, tes skolastik itu kita bagi ke dalam 4 kelompok ya. Yang pertama itu ada verbal. Kemudian apa isinya di verbal? Yaitu ada sinonim, antonim, padanan hubungan kata, pengelompokan kata, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah numerik, di mana numerik ini isinya adalah aritmatika, seri angka, seri huruf, logika angka, angka dalam cerita, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada namanya logika. Jadi di logika ini isinya apa? Yaitu logika umum, silogisme, logika cerita, logika diagram, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah spasial, tes spasial ya. Jadi tes spasial itu ada beberapa hal yang harus kita kuasai, yaitu pada hubungan gambar, seri gambar, bayangan gambar, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh soal ya. Jadi yang pertama yaitu adalah untuk sinonim. Nah, nomor 1, vokal artinya apa? Jadi sebelum kita ke contoh soal, kalau sinonim soal-soal yang tentang verbal ya, baik sinonim, antonim, analogi, itu bisa kita lakukan belajar persiapannya dengan 2 cara. Yang pertama, kita menganalisis kedekatan makna atau persamaan jenis dari kata dalam soal dengan pilihan kata yang disajikan. Kemudian yang kedua, kita bisa rajin berlatih mencari makna kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia juga sekarang nggak harus beli kamusnya ya. Kita juga bisa menggunakan kamus offline. Kita tinggal download bagi yang punya smartphone ya. Itu dia untuk verbal. Nah, kemudian vokal ini kita kan sering dengar nih kata nih, kata vokal ini kan kita sering dengar vokalis misalkan. Kemudian huruf vokal misalkan. Apalagi kita sering dengar nih kata vokal. Jadi kalau vokalis misalkan, vokalis itu kan artinya yang menyanyi kan ya, kalau di grup band ya. Berarti yang menyanyi itu mengeluarkan apa? Suara kan, nggak mungkin dia pendiam, betul? Nggak mungkin patuh juga jauh nih. Kemudian oval itu artinya bulat telur. Jadi sudah pasti bahwa yang kita jawabannya adalah yang suara ya. Jadi yang D. Kemudian kita lihat nomor 2. Nomor 2, elegi artinya apa? Elegi itu artinya A, sajak sederhana, B, syair duka cita, C, lirik pujian, D, nyanyian pujian, E, dongeng. Nah, khusus elegi ini rada-rada jarang ya kita dengar ya kata elegi ya. Jadi perbanyak latihan di melihat kamus di KBBI. Elegi itu artinya apa? Jadi elegi itu artinya adalah syair duka cita ya. Kemudian yang ketiga, proposisi. Nah, ini proposisi ini juga kita sering dengar nih kata proposisi. Kalau yang belajar matematika itu pasti sering dengar nih. Proposisi misalkan artinya apa? Kata depan. Enggak, karena jangan menganggap karena di sini ada kata posisi bahwa kita bilang oh ini kata depan. Kata depan itu adalah prefix enggak sih? Kata depan ya. Kata depan itu kalau tidak salah ini prefix. Yang imbuhan yang ditaruh di depan itu kata depan. Itu prefix. Kemudian rancangan itu bukan rancangan. Kemudian pernyataan. Nah, jadi ini jawaban yang betul ya. Jadi jawaban yang betul adalah pernyataan. Proposisi itu artinya pernyataan. Kata hubung itu konjungsi ya. Ya, konjungsi. Kemudian persaingan itu jauh dari arti kata dari posisi, nggak dekat. Nah, kemudian kita masuk antonim nih. Sama, antonim juga
dengan dua cara tadi kita bisa menyelesaikannya. Muskil. Nah, muskil ini biasanya anak-anak pondok pesantren sering dengar kata muskil nih. Ada yang bilang muskilah haza. Muskilah itu artinya adalah sulit, masalah. Jadi lawan kata dari sulit adalah ya gampang. Jadi jawabannya adalah C, begitu. Kemudian yang kelima, vakum. Nah, vakum nih kita juga sering dengar nih, vakum. Ada vakum cleaner, ruangan yang vakum. Nah, itu apa kira-kira artinya ya, coba? Vakum, ruangan yang vakum, kepengurusan yang dibekukan atau yang divakumkan. Artinya apa? Yang kosongkan, artinya hampa ya. Jadi vakum ini artinya hampa atau kosong. Jadi lawan kata dari hampa atau kosong ya berisi. Kemudian yang keenam, hayati. Nah, nih hayati ini juga sering kita dengar nih. Hayati ini bukan nama orang ya. Hayati ini di apa ya? Kita sering dengar ya, di biologi ya. Hayati, hayat atau tuntutlah ilmu sepanjang hayat. Nah, hayat itu artinya apa? Hidup kan ya. Nah, jadi lawan katanya apa? Ya mati. Gitu aja. Kemudian sekarang kita udah ke analogi nih. Nah, ini di sini ada kata mata. Kemudian ada dua yang dipisah oleh tanda titik dua. Ini menunjukkan bahwa analogi nih. Mata itu jumlahnya 2. Nah, kira-kira kita harus nyari nih yang sebelah kiri. Jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai tertukar. Kalau mata itu kan kata benda ya. Berarti di sini kita harus cari kata benda juga. Jangan terbalik. Kemudian kita lihat opsi 1 hidup. Nah, 1 ini bukan kata benda nih. Udah pasti salah kan? Kemudian permen banyak. Oke, bisa jadi ini permennya ada banyak gitu ya. Kemudian rambut ada rontok. Rambut jumlahnya rontok. Kan nggak mungkin ya, nggak nyambung ya. Permen jumlahnya banyak masih mungkin. Kemudian jari ada 5 atau jari jumlahnya 5. Oke, yang paling dekat adalah yang delta tentu. Kenapa? Karena ini kan mata nih, jari ini sama-sama anggota tubuh. Anggota tubuh yaitu mata jumlahnya 2. Anggota tubuh yang berupa jari itu jumlahnya 5. Oke, yang paling dekat hubungannya adalah yang D. Kemudian soal yang ke-8 yaitu berenang titik 2 ikan. Itu sama dengan titik-titik, titik 2, titik-titik. Oke, berenang itu adalah aktivitas. Ikan adalah hewan, artinya kata benda ya. Kata benda yang berupa hewan nih. Yang mana nih yang berupa hewan nih? Yang di sebelah kanan. Udara nggak mungkin. Butik bukan hewan. Balon bukan, angin juga bukan, balon bukan ya. Walaupun sebetulnya balon terbang itu aktivitasnya dia diterbangi atau diterbangkan gitu, balon terbang. Tapi masalahnya ini kan hewan ya. Jadi jelas balon itu bukan hewan. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, mudah kan ya? Kemudian selanjutnya kulit titik 2 sisik. Nah, oke. Kulit itu adalah bagian terluar dari apa ya? Dari suatu benda ya, misalkan manusia misalkan atau binatang misalkan, hewan misalkan. Kulit itu bersisik ya. Bisa kan kita analogikan kulit itu bersisik. Kalau tegel berlantai, rumah, kamar, keramik, mozaik. Yang paling dekat itu keramik, mozaik ya. Oke. Selanjutnya kita punya soal numerik ya. Ini gampang nih. Soal numerik yang seperti ini gampang sekali. Coba 33% dari 163. Oke. Caranya jangan bingung ya. Ini 33% itu berapa gitu. Jangan lupakan saja persennya. Kita lupakan saja persennya terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita fokuskan 163 dikali dengan 33. Oke, kita kali langsung aja.
3 kali 3 itu 9. Jadi yang punya angka 9 di paling ujung, paling kanan itu ada A dan ada E. Jadi otomatis B, C, D ini salah ya. Nah, kemudian ini kan kita udah punya nih 3 kali 6 berapa? Ini kan beda A sama E itu kan bedanya cuman di sini nih 3 sama 7. Ini terbalik ya, 37 atau 73 ya. Yang mana yang betul kira-kira? Oke, 3 kali 6 itu 18 ya. Simpan 1. Kemudian kita kan hanya ngecek angka setelah angka 9 kan yang mana ya, begitu kan. Jadi fokus kita ke situ. Oke. 3 kali 6 18 kan ya. Kemudian 3 kali 3 9. Ini kita nggak lanjutkan. 8 tambah 9 itu kan 7 tuh. Berarti 79 nih ujungnya, 2 digit terakhirnya ada 79. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi yang E juga ikut salah. Begitu. Gampang ya. Coba lihat sekarang nomor 2. Itu 0,25 pangkat 2. Oke. Jangan panik dulu, lihat dua angka di belakang koma dan dikuadratkan. Ini kalau cara bodohnya kita buat 0,25 kali 0,25. Ini kan ribet ya. Kelihatan ribet. Coba kita lihat ada berapa angka di belakang koma coba. Ada 2 angka kan ya? Ada 2 angka belakang koma. Kemudian kalau kita kalikan kalau kita kuadratkan berarti ada 4 angka kan? 1 2 3 4. Oke, yang ini ada 4 angka di belakang koma sehingga haruslah nanti di sini itu ada 4 angka di belakang koma. Oke, yang mana yang 4 angka di belakang koma? A bisa jadi ya. Bisa jadi. Kemudian yang B udah pasti salah. Yang C ini bisa jadi. Yang D salah, yang E juga salah. Sehingga mana yang lebih tepat? A atau C? Nah, caranya adalah 25 bilangan 5 kelipatan 5 kalau dikuadratkan itu mesti ujung akhirnya adalah 25. Coba, mesti ujung akhirnya 25. Nah, tapi nggak mungkin 0 setelah 25 itu nggak mungkin 0. Coba, misalkan 25 kali 25 ya. Cara cepat mengalihkan kelipatan 5 itu gini. 25 kali 25 itu ujungnya nanti pasti 25 kan. Nah, ini kemudian lihat nih, fokus ke sini nih. 2 kali 2 berapa? Ini dikali kemudian ditambah dengan 2. 2 kali 2 berapa? 4 kan? Tambah 2 6. Oke, 625. Yang ada 625-nya berapa? Yang mana? Yang C kan. Oke, jadi jawabannya adalah yang C begitu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3 ya. Dari numerik yang ini 304,09 dibagi 64,7 itu kan terlihat rumit ya, karena ini kan desimal ya, desimal dan biasanya di otak kita itu kalau mengalihkan atau membagi suatu bilangan desimal itu terlihat atau terasa lebih sulit. Jadi caranya adalah kita buat ini ke dalam bentuk bilangan biasa, bilangan bulat dengan cara menghampirinya begitu ya. 304,09 09 itu kan kurang dari 0,1 ya. Berarti sangat kecil sekali kan. Berarti kita abaikan saja 0,9-nya, kita bulatkan menjadi 304. Kemudian kita bagi dengan 64,7. 64,7 0,7 yang di belakang ini itu kan mendekati 1, mendekati 10 ya. Jadi ini bisa kita buat menjadi 65. Kita hampiri 64,7 itu kira-kira dia akan mendekati 65. Jadi 304 dibagi 65, 30 bagi 65 kan nggak bisa tuh. Berarti 304 langsung dibagi 65. Ya kira-kira 4. Oke, kita lihat juga opsinya. Opsinya adalah angka tertinggi di angka puluhannya itu kan 4 ya. Jadi kemungkinan di sini 4. Nggak usah mikir lagi. Ini mendekati 304 berapa gitu. 5 kayak gitu. Jangan seperti itu gitu. Lihat aja opsinya. Karena yang di sini ini nilai tertingginya 4, maka pasti nanti di sini 4 gitu. Oke, 4 kali 65 itu kan 45 20. 4 kali 6 24, berarti 26 gitu ya. 260 dikurangi ini 4, ini 10 kurangi 4 6 4 gitu. 44 dibagi 65 nggak bisa. Ini berarti 4 koma jawabannya. 4 koma itu 4 koma berarti selain 4 koma kita coret. Ini yang A coret gitu ya. Yang D juga coret. E juga udah pasti kita bisa coret. Oke, jadi yang tersisa B sama C. Kalau kehabisan waktu,
Anda wajib untuk memilih B atau C. Jangan pernah memilih A, D, E. Itu hukumnya haram ya dalam menjawab soal CPNS atau P3K, soal-soal seperti ini. Oke, 44 dibagi 65 nggak bisa ya, tambah 0 1. 440 dibagi 65 itu kira-kira itu berapa? 440 bagi 65. Kalau 300 aja kira-kira 4, berarti ini lebih dari 4 kan? Kemungkinan ya 6 lah kira-kira ya. Nah, 4,6 sekian-sekian nih pasti nih. 4,6 sekian-sekian itu kalau kita bulatkan itu akan menjadi 4,7. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Jadi nggak mungkin Bravo ya. Nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah Charlie. Begitu. Oke, sekarang kita udah di bagian penarikan kesimpulan. Coba kita lihat. Kita punya premis semua anggota asosiasi. Oke, sebelumnya ada kata semua nih. Anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Katakanlah asosiasi profesi ini, kita misalkan inilah P ya. Hadir dalam rapat itu misalkan Q ya. Kemudian ada premis yang kedua yaitu sementara. Oke, ada kata sementara. Sementara ini artinya beberapa saja gitu ya. Dokter itu kita misalkan adalah si R, misalkan anggota asosiasi. Anggota asosiasi berarti ini si P ya tadi ya, si P. Oke, cara menarik kesimpulan seperti ini, coba lihat di sini ada semua premis mayor atau premis universalnya ya, ada semua. Kemudian ada sementara. Jadi kesimpulannya nanti adalah pasti sementara gitu ya. Nggak mungkin semua. Jadi yang memuat kata semua di awalnya dicoret tuh. Yang A semua ya coret. B semua juga coret. Yang C sementara bisa jadi. Kemudian si D semua coret. Si E semua coret. Jadi karena sementara itu hanya di C, ya udah itu jawabannya adalah C. Gampang kan ya? Kemudian yang kedua, jika menjadi tentara maka harus berani. Oke, ini tentara kita misalkan si P harus berani. Itu kita misalkan si Q. Jika berani tadi adalah si Q. Taruh sini ya. Q, maka harus percaya diri ini adalah si R misalkan ya. Oke. Kalau begini, ini kita ingat yang begini nih, jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Ini nama kesimpulannya apa? Kalau silogisme kesimpulannya jika P maka R. Jadi artinya apa? Yang sama itu kita coret. Jadi yang mana? Harus berani itu dicoret. Berarti yang kesimpulannya adalah tentara itu percaya diri. Jika jadi tentara haruslah kita PD ya, percaya diri. Itu dia ya. Coba lihat A, semua yang percaya diri adalah tentara. Ini terbalik ya. Harusnya tentara yang percaya diri, bukan yang percaya diri yang tentara, oke? Kemudian sebagian. Nah, ini dia nih. Kalau misalkan soalnya kan begini kan harusnya kan kesimpulannya itu jika tentara maka PD kan. Tapi di opsinya nggak ada jika maka ini kalau semuanya sama-sama jika maka, premisnya sama-sama jika maka kesimpulannya adalah semua. Jadi yang kata sebagian itu dicoret. Oke, sebagian coret. Ini karena ada sebagiannya, sebagian coret. Yang E juga begitu, coret. Jadi kemungkinan jawabannya adalah si A atau si D. Oke, kita punya kesimpulan adalah tentara maka PD. Maka semua yang menjadi tentara adalah percaya diri. Jadi jawabannya adalah delta. Yang A juga salah ya. Oke, kita ke soal nomor 3 ya, soal terakhir. Semua penyelam adalah perenang. Oke, ingat ada kata semua. Kemudian ada penyelam, ini kita misalkan P, kemudian perenang, kita misalkan ke Q ya. Sementara penyelam, oke, ada kata sementara nih. Kemudian ada kata penyelam si P ya. Kemudian ada kata pelaut si R. Oke, kita lihat nih. Semua dan sementara itu kesimpulannya pasti sementara. Yang ada kata semua kita coret. Yang mana? Yang C misalkan. Itu kita hapus, kita eliminasi. Kemudian kita perhatikan nih. Kita perhatikan semua opsi. Di sini kan di premisnya itu tidak ada
tidak ada kata bukan ya, tidak terdapat kata bukan. Sementara si B itu ada terdapat kata bukan. Jadi ini bukan jawabannya ya. Kemudian begitupun yang D dan E. Jadi D, E itu udah pasti bukan jawabannya. Jadi jawabannya adalah si A. Sementara pelaut adalah penyelam. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Yakin lulus CPNS P3K tahun ini. Semangat. Salam matematika.